Halo, Mas Arif, apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa, coba untuk Pak Alvan bisa dimulai sekarang. Oke, bisa langsung dimulai saja Oke, untuk malam ini. Iya. silakan Mas Milkul. Ya, oke, terima kasih. Pertama, saya akan close terlebih dahulu video yang telah diputar. Nanti pada sesi jam 9 sampai jam 10 akan diputar kembali videonya. Lalu saya mute dulu terlebih dahulu semuanya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya saya buka untuk Vicon sesi kedua pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan visualisasi 3D batch 2. Pada malam ini, sesuai dengan jadwal kita, akan mengadakan Vicon sesi kedua untuk pelatihan visualisasi 3D. Sebelumnya, perkenalkan saya, Milkul Musawir Lubis yang akan bertindak sebagai host pada sesi kedua malam ini. Untuk moderator akan dibawakan oleh Mas Eka Arif, dan untuk pemateri, kita malam ini akan disampaikan oleh Bapak Alvan Pelaksono. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Mas Eka Arif selaku moderator malam ini untuk membacakan tata tertib Vicon terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Milkul. Saya bisa dikasih akses share screen. Baik, Mas Eka. Sebentar. Oke, sudah Mas. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Saya Aris sebagai moderator dan dibantu oleh Mas Milkul sebagai host. Nanti sebagai materinya adalah Bapak Alvan. Langsung saja untuk tata tertib video conference saya akan bacakan. Yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa menuliskan namanya di kolom chat, nanti saya akan panggil satu persatu. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Ini berdasarkan sesuai antrian. Kemudian yang terakhir adalah host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Itu saja tata tertib video conference pada malam hari ini. Langsung saja saya serahkan pada pemateri Bapak Alvan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Alvan. Baik, terima kasih Mas Arif dan Mas Musawir atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi Vicon kedua kita pada malam hari ini. Untuk materi yang kedua kita akan masuk di topik ke-6 dan ke-7 yang sudah kita buka di MOC, yaitu mengenai latihan build object, bagaimana kita membangun objek-objek sederhana latihannya, dan latihan untuk membuat model sederhana dari objek yang sudah disediakan oleh aplikasi Blender. Baik, langsung saja saya share screen. Bisa dirubah Mas Sawir ke tempat saya. Oke. Saya lihat kemarin di grup sudah banyak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mencoba. Ada yang juga japri ke saya untuk konsultasi mengenai kesulitan-kesulitan, dan sudah beberapa yang sudah mengirimkan hasil karyanya untuk latihannya. Cukup bagus sekali, jadi nanti bisa Bapak Ibu langsung mencoba dan langsung sharing. Di pertemuan kedua ini kita akan fokus pada topik ke-6, yaitu latihan build object. Sudah ada di video tutorial di MOC, di mana kita langsung masuk pada folder kelima, latihan kelima, yaitu simple model. Latihan keempat yaitu build object. Silakan nanti Bapak Ibu dibuka latihan 1 dari folder keempat. Nah,
Di sini ada beberapa objek, kita anggap saja ini objek truk ya. Truk di mana Bapak Ibu tugasnya adalah memasang satu persatu komponen-komponen yang terpisah di sini. Contohnya kita tetap menggunakan fungsi-fungsi yang kemarin, yaitu ada R untuk rotasi. Kalau scale kita tidak menggunakan scale, tapi kita banyak menggunakan R dan G, yaitu rotasi dan grab. Ya, di sini saya bisa langsung memasangkan di sini. Kita aktifkan juga fungsi rotasi seperti ini. Dan kita juga bisa langsung merotasi manual, bisa satu persatu seperti ini. Kita bisa gunakan fungsi rotasi bersama. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama cara manual, kita bisa mengatur satu persatu seperti ini. Lalu kita tinggal pasangkan. Si objek roda itu di sini. Jadi tetap kita menggunakan beberapa fungsi. Tampak depan dulu. Seperti ini. Nah, lihat masih berjalan. Saya tinggal tarik ke belakang. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah cukup memahami fungsi-fungsi untuk menggeser rotasi pada penggunaan basic manipulator pada Blender. Bisa lagi nanti Bapak Ibu juga coba sekali lagi, saya contohkan lagi, dengan cara cepat, karena kita kemarin sudah mempelajari beberapa fungsi rotasi, scale, tapi menggunakan shortcut, contohnya di sini. Di sini saya juga bisa langsung gunakan shortcut. Sebelumnya saya aktifkan dulu screen case agar terlihat tombol yang saya tekan. Saya menggunakan shortcut apa, Bapak Ibu nanti bisa melihat di sebelah pojok kiri di sini. Jadi di sini contohnya ada objek bak truk. Ketika tadi saya menggunakan fungsi manual untuk rotasi di sini, nah saya harus memutarnya secara manual berdasarkan sumbu yang ada. Tapi apabila kita sudah menguasai shortcut seperti yang kemarin saya jelaskan, Bapak Ibu tinggal fokus langsung saja di rotasi, tekan R, lalu pada sumbu Z, R, Z, lalu kita putar, kita tekan 90, enter. Secara otomatis dia akan berputar 90 derajat pada sumbu Z. Nah, nanti kita langsung pasang di sini. Kita tarik sedikit. Lalu kita rubah menjadi tampak depan. Ini sama, saya putar R, karena ini sudah pada sumbu Y, saya putar R 90, enter. Sedangkan di bagian kiri sebaliknya R minus 90. Ini kita tinggal pasangkan di sini. Nah, lalu kita coba dia tampak samping, right. Kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan dua fungsi. Jadi fungsi manual kita bisa menggunakan manipulator yang ada di bawah di sini, atau kita bisa menggunakan shortcut yang memang sudah disediakan kemarin. Ada R untuk rotasi. Kita bisa kombinasikan dengan pada sumbu X, Y, atau Z. Dan kita bisa ketikkan 90 derajat, 45 derajat, atau berapa derajat. Tinggal kita ketikkan lalu tekan enter. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa mempraktekkan ini bisa diulangi latihannya mungkin sekitar 3 kali agar Bapak Ibu terbiasa. Jika sudah terbiasa berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke latihan berikutnya. Nah, jika sudah berhasil di latihan build object, kita bisa masuk ke simple model. Simple model di sini nanti akan ada pembuatan model sederhana seperti ini. Target kita untuk malam hari ini kita akan membuat objek sederhana. Kita anggap ini seperti robot.
Nanti kita akan memanfaatkan objek-objek sederhana yang ada pada Blender untuk kita bisa membuat objek seperti ini. Ini salah satu contohnya. Langsung saja kita buka aplikasi Blender-nya. Saya aktifkan dulu screen case-nya. Nah, pada aplikasi Blender, di sini ada beberapa bagian utama. Yang pertama ada kamera, ada objek box, dan juga ada objek lampu untuk lighting. Nah, ketika kita klik kiri pada aplikasi Blender, di sini ada pointer yang selalu berubah-ubah tempatnya. Ini fungsinya untuk apa pointer ini? Ini saya contohkan langsung saja. Saya rubah dia menjadi tampak depan. Lalu saya rubah dia menjadi ortho, artinya tampak depan yang benar-benar pas, bukan perspektif. Seperti ini. Nah, di sini ada ketika kita klik kiri, di sini ada indikator, saya sedang klik kiri, itu ada pointer yang berpindah-pindah. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk apa? Pointer ini berfungsi untuk apabila kita menambahkan objek baru, maka objek tersebut akan muncul atau tampil di sesuai dengan pointer di sini. Saya contohkan, untuk menambahkan objek adalah kita pilih di sini, pilih mesh. Di sini ada beberapa objek, ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, dan yang lain-lain. Saya contohkan objek monkey. Nah, fungsi tadi, pointer yang berpindah-pindah tadi, kursor yang berpindah di sini, adalah objek tersebut akan muncul sesuai dengan tempat penempatan kursor atau pointer yang kita klik tadi di sini. Ini ada objek monkey, lalu kita coba lagi, ada objek plane, dan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti langsung mempraktekkan kira-kira objek sederhana apa saja yang sudah disediakan oleh Blender. Jadi kita harus berkenalan dulu dari mulai plane, cube sudah ada circle, lalu ada UV sphere seperti ini. Silakan ditata berurutan. Ada icosphere, bisa tata juga di sebelah sini. Ada silinder. Lalu ada cone, lalu ada torus, dan grid. Nah, di sini sudah ada tadi mulai dari grid atau plane. Di sini ada icosphere, ada UV sphere. Di sini ada circle, ada plane, ada cube, ada monkey, ada silinder, ada cone, dan ada torus. Jadi di sini sifatnya adalah kita memperkenalkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian, ini adalah objek-objek sederhana yang memang sudah disediakan oleh aplikasi Blender. Nah, kita bisa nanti membuat objek-objek sederhana ini menjadi sebuah objek yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, target kita pada malam hari ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat objek robot seperti ini, tapi menggunakan objek-objek sederhana yang disediakan di sini. Nanti bisa menggunakan silinder, box, atau cube, atau cone, seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk, file new. Jadi dengan memanfaatkan objek-objek yang tadi, kita akan coba membuat objek seperti ini. Langsung saja, saya contohkan. Nah, kita mulai dari bagian badan. Dari bagian badan di sini, kita bisa memanfaatkan objek silinder. Langsung saja kita pilih mesh, lalu silinder. Di sini sudah ada objek silinder. Setelah objek silinder, kita bisa memanfaatkan bagian kepala di sini dengan objek UV sphere. Kita tambahkan head, mesh, UV sphere,
Kita tarik ke atas. Nah, ini sudah ada bagian kepala. Lalu kita tambahkan lagi objek UV sphere yang sama. Tapi kita tidak perlu lagi membuat, kita bisa memanfaatkan fungsi duplicate dengan cara tekan Shift D. Shift D adalah untuk menduplikasi objek seperti ini. Nah, ketika saya tekan Shift D, maka dia objeknya terduplicate, tapi dia secara acak. Saya ingin dia terduplikasi pada sumbu X, langsung tekan huruf X, atau Z, mohon maaf, tekan huruf Z, karena dia satu sumbu ini ke atas bawah. Langsung saja ditarik ke bawah. Kita tekan S untuk scale. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawah di sini. Untuk selanjutnya kita akan coba buat bagian kaki. Bagian kaki kita tinggal duplicate di sini, Shift D, H. Kita scale, tekan S. Kita tarik dia pada sumbu Z, S. Saya ulang lagi, S, Z. Nah, seperti ini. Dari satu objek ini saya bisa duplikasi lagi. Shift D, lalu saya tekan R. Shift D lagi. Saya tekan R untuk rotasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dilanjutkan lagi oleh bagian kaki. Bagian kaki ini ada bagian sedikit elips bagian atas dan bagian bawahnya seperti silinder. Saya bisa memanfaatkan bagian kepala dan bagian badan. Saya duplicate, lalu saya scale pada sumbu Z seperti ini, lalu saya scale ini. Saya geser, saya tarik ke sini. Dan saya duplicate lagi pada sumbu X, Shift D, X. Nah, lalu untuk bagian lutut, karena sama dengan UV sphere, saya tambahkan Shift D. Jadi yang paling banyak digunakan adalah di sini Shift D dan shortcut untuk grab atau geser. Nah, seperti ini. Ini kita bisa manfaatkan untuk bagian lengan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa juga memanfaatkan ini untuk bagian tangan, seperti ini. Dan Shift D lagi. Lalu saya Shift D lagi. Saya rotasi. Saya duplicate lagi. Untuk bagian tangan. Ini sama, saya tinggal duplicate pada bagian tangan sebelah ini di sini. Sini saya bisa rotasi. Ini saya duplikasi lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya tinggal menambahkan bagian tangan. Bagian tangan di sini saya bisa memanfaatkan cube. Saya contohkan add mesh, lalu pilih cube, maka dia agak lebar seperti ini. Saya scale dulu. Ini kita harus pastikan juga, ketika dia tampak depan dia sudah pas, tapi ketika tampak samping dia masih berbentuk lebar seperti ini. Kalau sekalian bisa scaling pada sumbu Y, SY, dan dia berbentuk pipi seperti ini. Nah, ini contohnya. Lalu kita buat jari-jarinya, Shift D saja pada sumbu Z, SX, SC. Shift D lagi, saya scale. Shift D lagi. Dan saya duplicate lagi. Dan ini langsung bisa saya copy atau duplicate lagi bagian sini dan saya rotasi. Pagi sekali nih. Tapi ternyata di jalan ada aja sesuatu. Nah, ini contohnya seperti ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal melanjutkan, tidak harus mirip 100%, asalkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat objek seperti ini sekitar 70 atau 80%, itu sudah cukup bagus. Jadi kita usahakan Bapak Ibu bisa membuat basic model seperti ini. Berarti Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan bagaimana dari objek-objek sederhana kita bisa menghasilkan sebuah objek yang berbentuk bisa robot, nanti bisa kita eksplorasi, bisa menjadi betul-betul yang lain. Karena kita tinggal buat bagian mata di sini saya tinggal membuat menggunakan 40 ini berkata, ketika silinder. kita lelah, maka dia Tuhan. Lalu saya rotasi pada sumbu X 90 derajat seperti ini. Saya scale pada sumbu Y bagian matanya. Saya scale pada sumbu X. Lalu saya duplicate lagi. Saya scale. Dan saya tinggal duplicate lagi ke sini. Maka sebuah objek sederhana untuk robot kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, untuk bagian robot di sini dia terlihat tampak halus ya Bapak Ibu sekalian. Terlihat tampak halus karena di sini saya menggunakan fungsi smoothing, sedangkan di sini saya hanya menggunakan objek yang flat. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik di salah satu objek, lalu pada bagian menu di sebelah kiri di sini ada namanya shading, kita bisa pilih smooth, maka dia otomatis objeknya berbentuk smooth. Jadi kalau kita kembalikan lagi, dia objeknya adalah flat, sedangkan kalau kita pilih lagi di sini dia bisa objek smooth. Kita bisa hapus satu persatu agar si objek tersebut terlihat smooth. Nah, seperti ini. Smooth. Saya satu persatu. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian sudah berhasil membuat objek seperti ini, berarti di sesi ini Bapak Ibu sekalian sudah berhasil dan akan masuk ke sesi berikutnya. Hanya saja di sesi ini memang saya tidak masuk pada penggunaan material, karena di sini saya sudah menggunakan material yang ada. Karena di sini kita fokus pada pemodelan sederhana. Nanti baru di sesi berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana memberikan material pada sebuah objek karakter ataupun objek apapun yang sudah kita buat agar objek itu terlihat realis atau lebih nyata. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita fokus pada tanya jawab mulai dari tadi penggunaan latihan build object. Dipastikan Bapak Ibu sekalian sudah berhasil untuk menata truk di sini. Biasanya terkadang ada kesulitan, biasanya tampak samping sudah pas, tampak depan kurang pas. Jadi bisa harus dilihat dari berbagai sisi. Setelah ini berhasil, Bapak Ibu langsung masuk ke latihan berikutnya, yaitu pembuatan simple model di sini. Simple model ini. Nah, baru nanti silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Dan saya batasi terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini, malam hari ini kita sampai pada latihan simple model. Apabila berhasil nanti kita akan masuk pada latihan bagaimana pembuatan model seperti ini yang kemarin saya jelaskan. Pembuatan objek dan pengaturan kamera. Baik, untuk sesi kita malam hari ini langsung saja lebih banyak diskusi mungkin ya Bapak Ibu sekalian karena sudah mempraktekkan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom chat, nanti akan dikoordinasikan oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif atau Mas Musawir. Ya, baik Pak Alvan, terima kasih atas materinya sangat bagus sekali mengenai build object sama simple modeling. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai materi Viko malam ini silakan menulis nama di kolom chat, nanti saya akan panggil satu persatu sesuai dengan nomor antrian.
Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa menuliskan nama di kolom chat, nanti saya akan panggil satu persatu. Atau masih belum ada, Mas Arif? Untuk sampai saat ini belum ada, Pak Alvan. Oke, berarti langsung saya lanjutkan untuk pemodelan objek kursi ya. Ya, silakan Pak Alvan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah masuk pada pembuatan objek sederhana menggunakan objek yang disediakan oleh aplikasi Blender, objek default yang tadi diantaranya ada monkey, ada grid, ada torus, ada cone, ada cylinder, icosphere, dan yang lain-lain. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar, karena tadi hanya pelatihan untuk scaling, rotasi, maka di sini kita akan coba lagi pada masuk editing object. Langsung saja, saya. Jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah membuat objek seperti ini bisa di save terlebih dahulu agar datanya bisa disimpan dan tidak hilang. Tampilannya objek. Nah, seperti ini. Jadi output dari aplikasi Blender di sini adalah .blend yang hanya bisa dibuka pada aplikasi Blender. Tapi nanti output kedepannya kita bisa nanti ekspor atau kita render menjadi PNG atau AVI untuk output video dan juga bisa untuk output gambar. Untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita berkenalan dengan editing objek. Saja saya pilih new, bisa aktifkan terlebih dahulu screen case-nya. Nah, pada penggunaan aplikasi Blender di sini, tadi sudah saya jelaskan, di sini ada kamera, ada objek cube standarnya, dan ada lampu. Kalau kemarin kita hanya belajar pada penggunaan basic manipulator, mulai dari grab, geser, maupun rotasi, maupun scaling. Sekarang kita akan masuk pada next step atau step selanjutnya, yaitu pengenalan tentang bagaimana kita merubah objek sederhana berupa cube ini menjadi sebuah objek baru. Contohnya bisa objek meja, objek kursi, atau objek yang lainnya. Bahkan dari objek cube di sini kita bisa membuat karakter seperti manusia atau hewan seperti itu. Jadi cukup banyak yang bisa kita hasilkan dari sebuah objek cube. Nah, jika sebelumnya kita sering bermain di object mode, di sini secara default adalah object mode, maka untuk melakukan editing sebuah objek kotak di sini, kita harus masuk, kita rubah menjadi edit mode. Kita bisa set interaksi modenya menjadi mode edit atau edit mode. Nah, secara otomatis nanti akan muncul seperti ini. Pada default edit mode, secara otomatis kita akan diarahkan pada mode vertex atau mode titik, di mana mode vertex atau titik itu diwakili dengan titik-titik yang ada di sebelah sini. Ini adalah mode vertex, ditandai dengan ini. Ini adalah mode vertex. Nah, sedangkan cara berikutnya, pada saat kita mengedit objek, kita tidak hanya bisa bermain pada vertex. Vertex seperti ini, kalau kita geser, maka dia objeknya akan berubah seperti ini. Kita bisa coba dia jadi objek yang acak-acakan seperti ini. Kita acak-acak saja objeknya. Kita bisa atur dia seperti ini. Ini adalah mode vertex. Jadi kita bisa geser atau kita atur vertexnya. Yang berikutnya itu ada mode edge atau garis. Itu ada di sini. Kalau tadi kita mode vertex ada di sebelah sini.
Di sini ada mode edge atau garis, maka ketika kita klik di sini, klik kanan, maka yang bisa kita atur adalah garisnya seperti itu. Edge. Dan yang berikutnya di sini ada namanya mode face. Mode face di sini kita bisa klik di sini, kita pilih, maka yang bergeser adalah kulitnya atau face-nya. Jadi saya ulang lagi, ada 3 tipe pilihan ketika kita melakukan editing objek. Yang pertama mulai dari vertex, lalu edge, lalu face. Ini adalah 3 komponen utama, mode utama, untuk kita bisa merubah dari objek yang default menjadi sebuah fitur. Jadi kita bisa mengatur vertex, edge, dan face. Nah, satu lagi, kita juga bisa memanfaatkan fungsi extrude. Extrude di sini itu diwakili dengan huruf E. Ya, artinya fungsi extrude di sini diwakili di sini. Ada yang namanya extrude region. Ketika saya klik di sini extrude region, maka dia akan bertambah face-nya seperti ini. Ini tergantung kita pada mode apa. Apabila kita di mode vertex, kita klik di sini extrude, maka dia yang terextrude bertambah adalah titiknya. Tapi kalau saya pilih edge, maka yang bertambah adalah garisnya. Yang berikutnya ada fungsi face. Ketika saya extrude, maka yang bertambah adalah face-nya atau kulitnya seperti ini. Bapak Ibu silakan bisa mengacak-acak objek cube di sini. Nah, fungsi extrude di sini kita juga bisa menggunakan huruf E untuk extrude. Jadi kalau saya tekan E, maka secara otomatis dia terextrude. Yang kedua ada tadi extrude region, itu adalah untuk satu regional. Kemudian berikutnya adalah extrude individual. Ini yang membedakan adalah apabila saya klik extrude individual, saya seleksi contohnya 4. Di sini 4 face. Ketika saya extrude individual, saya klik, maka yang terextrude adalah sesuai dengan arah face masing-masing. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya saya bisa kombinasikan extrude, lalu saya scale di sini. Saya coba extrude individual. Jadi contohnya, nah, objeknya akan berbentuk seperti ini. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk objek yang kita terapkan. Ini fungsi extrude. Jadi ada fungsi extrude diwakili dengan huruf E untuk extrude. Yang berikutnya, kita juga bisa menambahkan loop cut. Loop cut dengan fungsi Ctrl L. Seperti ini. R itu adalah fungsi pembuatan loop cut atau potongan. Contohnya di sini, saya ingin memotong objek ini menjadi beberapa bagian, saya tinggal tekan Ctrl R, maka akan muncul garis warna pink di sini, itu akan membuat potongan seperti ini. Jadi secara otomatis ketika kita pilih face-nya nanti, dia akan membuat potongan baru seperti ini. Atau kita bisa tambahkan potongan, Ctrl R, lalu kita scroll ke atas seperti ini, atau ke bawah, maka potongannya akan bertambah. Jadi kita tekan Ctrl R, lalu kita buat potongan, maka potongannya akan bertambah seperti ini. Lalu kita bisa membuat potongan-potongan garis seperti ini.
Nah, Bapak Ibu silakan nanti berlatih untuk bebas membuat objek apapun. Silakan dari objek box ini bisa diacak-acak menjadi objek baru apapun. Rusak tidak apa-apa, nanti kita bisa tinggal buat lagi. Yang terpenting Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan fungsi ini. Ctrl R untuk lookup, E untuk extrude. Kalau kemarin kita sudah belajar shortcut G, R, S untuk scaling atau A untuk unselect. Sekarang ada tambah lagi yaitu E untuk extrude dan Ctrl R untuk lookup. Nah, di sini ada fungsi baru lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian dalam satu view ini terbatas, padahal kita idealnya dalam membuat sebuah objek itu minimal kita bisa melihat dua tampak, artinya bisa tampak depan dan tampak samping. Kita bisa membagi jendela kita. Caranya bagaimana untuk membagi jendela kita menjadi dua? Itu kita bisa lihat di sini ada pojok bagian atas. Itu ada garis miring-miring di sini. Kalau kita dekatkan, dia berubah menjadi tanda plus. Kita klik kiri, kita tahan, maka dia akan menjadi tampak dua di sini. Jadi di sini kita bisa lihat dia tampak depan, lalu foto. Lalu sebelah sini kita bisa lihat dia tampak samping. Ini kita bisa acak-acak lihat, tapi tampak samping juga kita bisa lihat seperti ini. Jadi seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya jauh menjelaskan lebih jauh, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sekarang. Dan saya bisa mungkin mereview kembali apabila ada pertanyaan. Silakan. Silakan Mas Arif, apabila ada pertanyaan atau masih belum, mungkin saya bisa lanjut. Halo Mas Arif, apa ada pertanyaan? Pakai Windows 2007 bisa nggak ya Pak? Halo, dengan Bu siapa Bu? Ibu Budi. Ibu Budi pakai 2007 bisa Bu? Bisa ya? Bisa sebenarnya. Ibu pakai Windows. Ini sebenarnya saya dulu pernah juga menggunakan Blender, masih menggunakan Windows XP, itu juga bisa. Tapi intinya tergantung kita. Syaratnya yang kemarin sudah kita tentukan, disarankan menggunakan laptop. Kalau netbook biasanya dia agak kurang support dengan VGA-nya. Hanya netbook tertentu yang Oh, berarti harus pakai laptop, nggak bisa pakai notebook ya? Ya, karena di info pelatihannya kita sudah jelaskan di sini. Dia ada batas minimal prosesornya, jadi saya share. Oh ya benar, punya Ya, kode. di sini menggunakan laptop. Nah, jadi tidak disarankan menggunakan netbook karena kita coba beberapa kali menggunakan netbook itu banyak yang tidak support karena tergantung dari grafiknya atau VGA-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan. Mohon maaf, Alvan tadi masih ada keluar bentar. Oke. Ini dari Ibu Asi Puji Riani. Kemarin waktu saya coba-coba pakai Blender, waktu saya pencet Ctrl Z berulang-ulang, tiba-tiba objeknya berubah menjadi garis-garis. Bagaimana cara mengembalikan ketampilan semula? Gitu Bapak. Oh ya. Baik, itu mungkin Ibu ketika Ctrl Z, sesekali Ibu mungkin salah tekan. Tekannya adalah huruf Z. Kalau tekan huruf Z, dia jadinya transparan seperti ini. Jadi untuk memunculkan kembali, sebenarnya ini mode transparannya adalah mode wireframe. Apabila Bapak Ibu sekalian tekan Z lagi, dia kembali lagi. Tapi kalau Ctrl Z, dia undo. Tapi kalau kita tekannya Z saja, itu dia menjadi mode wireframe atau mode transparan di sini. Sedangkan kita defaultnya adalah mode solid. Nah, bisa menggunakan mode ini. Wireframe menjadi mode solid. Mungkin itu, ada lagi? Oh, terima kasih Pak Alvan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan.
tulis namanya di kolom chat, nanti saya akan panggil satu persatu. Mengenai pembuatan simple object, atau object modeling, atau object build, atau mengenai extrude, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Pak Alvan, ada yang bertanya, Ya. bagaimana kalau misalkan kita membuat sebuah kubus atau balok? Nah, itu kalau muncul settingan otomatisnya bagaimana? Settingan ukurannya? Ukuran kubusnya maksudnya. Iya, betul. Ya, baik. Untuk membuat ukuran yang memang presisi, sebenarnya kita tinggal aktifkan di sini. Ini saya buat dulu. Contohnya di sini. Untuk mode presisi itu ada di bagian sini, di sebelah kanan. Di situ ada menu. Kalau bisa lihat di sini, itu ada tipe untuk displaynya. Di samping work di sini, tipe display di sini. Di bagian bawah di situ ada unit presetnya di sini. Kita bisa atur dia berapa sentimeter. Kita bisa gunakan sentimeter, inci, kilometer, meter, atau miles di sini. Apabila biasa menggunakan sentimeter, berarti kita tinggal aktifkan saja di sini sentimeter. Nah, di sini ada metrik. Nah, agar fungsi tersebut bisa muncul di bagian objeknya, kita bisa masuk ke edit mode dulu, lalu klik bagian di sini, menu di bagian tanda plus di sini, atau kita bisa tekan huruf N, display. Di sini ada length. Di sini kita bisa atur kira-kira kita ingin buat dia ukurannya berapa presisi. Jadi ketika nanti saya geser, nah, dia akan terlihat ukuran-ukurannya. Apabila kita ingin menggunakan fungsi yang presisi seperti itu. Nah, kemarin ada yang menanyakan juga untuk ukurannya apakah kita kira-kira seperti ini ya, atau kita juga bisa memanfaatkan fungsi snap di sini, snap during transform. Bila kita aktifkan di sini, ketika kita scale, dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Nah, ini untuk kita membuat objek dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi saya ulang lagi, silakan diaktifkan di sebelah sini, namanya tipe of active data to display and edit. Bagian scene di sini, bagian scene, lalu silakan dirubah unitnya menjadi sentimeter atau sesuai pilihan, bisa inci, kilometer, atau sentimeter. Lalu Bapak Ibu tekan N atau klik tanda plus di sini, silakan dicari agak ke bawah. Di sini ada Edge Info. Ini kita bisa checklist atau centang untuk melihat ukuran garisnya ini berapa senti. Seperti itu. Mungkin itu, Mas Arif, ada lagi kira-kira? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke... Ya. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Alvan? Masih ada, oke silakan. Ya. Ini dari Ibu Ani Pujanstari. Ya. Saya sudah install Blender, lalu responnya this installation pack call not be opened. Contact the application vendor. Gimana ya Pak? Itu apakah VGA atau bagaimananya Pak? Tulisannya apa tadi? The installation pack call not be opened. Contact the application vendor. Ya, sebenarnya crash dengan dipastikan Ibu menggunakan laptop, tidak disarankan menggunakan netbook aplikasinya. Apabila masih tidak bisa diinstal, saya sarankan bisa dicoba menggunakan yang versi portable. Apabila memang sangat susah diinstal, apabila susah nanti harus install ulang laptopnya, bisa menggunakan versi Blendernya.
masuk ke Blender.doc, lalu pilih download. Bisa menggunakan yang versi ini, versi zip. Jadi versi zip ini kita tidak perlu instalasi, tidak perlu menginstal, secara otomatis kita bisa langsung gunakan. Apabila kita yang versi zip ini juga tidak bisa, mungkin bisa dicek dulu, mungkin hardware dan OS dari laptopnya, apakah sudah benar. Biasanya juga apabila ada terkendala virus, itu juga bisa dianggap virus. Mungkin itu, jadi saran saya bisa mencoba dulu yang versi portable. Itu Mas Arif. Ya, jadi kesimpulannya kita menggunakan versi portable terlebih dahulu begitu Bapak? Iya. Itu kemungkinan atau VGA-nya atau yang apanya kalau gitu Pak? VGA biasanya dia tulisannya OpenGL gitu. Jadi yang OpenGL itu biasanya VGA. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi kalau memang itu kan dia aplikasinya memang tidak bisa dibuka. Ya. Setelah instalasi. Bisa dicoba dulu yang versi portable. Baik. Begitu Ibu Ani Puji Lestari. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kami persilakan. Nanti jika tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan materi selanjutnya. Tidak ada? Bisa saya lanjutkan? Sampai saat ini belum ada, silakan dilanjutkan kembali Pak Alvan. Oke, baik. Nah, untuk materi berikutnya adalah sebenarnya masih belum dibuka di bagian MOC. Karena di bagian MOC ini nanti, ya, ada yang bertanya, silakan. Pak, dengan Pak Agus, Pak. Ya, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah mencoba berlatih. Saya agak kesulitan dalam menggunakan middle mouse, Pak. Satu itu. Ya, gimana? Middle mouse itu berarti kan memijit yang scroll-nya atau gimana Pak? Ya, benar sekali Pak. Iya. Nah, jadi untuk, ya, ada lagi Pak atau cuma itu aja? Yang kedua, ketika saya coba memutar gambar, saya kesulitan untuk menemukan sumbu Z yang biru. Yang muncul hanya sumbu X dengan Y gitu. Saya sampai susah nyari-nyarinya. Oh iya. Mungkin saya salah putar atau nggak gimana gitu. Oh iya, baik Pak. Berarti yang pertama untuk middle mouse itu sebenarnya kita langsung klik saja ya Pak ya. Mungkin saya tunjukkan di sini. Lihat. Jadi Bapak tinggal klik yang di scroll bagian tengah. Jadi ketika ditekan Pak, ketika ditekan, jangan lupa itu digeser Pak mouse-nya. Jadi kalau kita tekan saja dia tidak berubah Pak. Jadi middle mouse ditekan, tapi sambil digeser mouse-nya, digerakkan. Nah, maka dia bisa berubah di sini. Nah, untuk bagian sumbu Z juga Pak, kalau kita tergantung kelihatan tampaknya. Kalau dia tampaknya tampak atas, maka dia tetap tidak terlihat Pak sumbu Z-nya, karena yang tampaknya adalah tampak atas. Warna birunya tidak terlihat. Jadi kita tinggal gunakan yang tadi Pak, middle mouse itu. Middle mouse-nya diklik tengah, lalu sedikit digeser. Bisa langsung dipraktekkan Pak? Halo, Pak Agus? Sepertinya hilangnya, Pak Agus. Jadi saya ulang lagi, untuk yang kesulitan middle mouse-nya silakan diklik untuk selain diklik dia harus digeser agar kita terlihat bisa melihat dia bergeser pada sumbu apa yang kita inginkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Jadi yang masih ada kesulitan mungkin di awal tidak apa-apa, mungkin ada kesulitan di mana, mulai dari yang bagian awal juga boleh. Kesulitan di navigasi atau di basic manipulator atau move and selection boleh bisa ditanya. Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Mohon maaf, sinyal saya tadi putus Pak. Oh iya, bisa Pak, langsung dipraktekkan Pak. Oh iya. Ya, jadi diklik tengah Pak ya, diklik tengah, middle mouse, lalu digeser, jangan lupa digeser Pak. Nah, kalau yang tadi yang sumbu Z-nya tidak muncul, itu kemungkinan Bapak pada posisi top ortho atau tampak atas. Jadi yang terlihat seperti di gambar Pak, hanya warna hijau dan merah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini kalau Bapak ingin melihat sumbu yang Z, bisa diklik middle mouse lalu digeser lagi seperti ini, maka dia akan muncul Pak. Oh iya.
Ya. Atau bisa dirubah tampak depan. Ya. View from. Maka dia akan muncul yang warna biru di sini. Jadi yang paling bisa di ini kan yang warna ini Pak ya, yang middle mouse. Ini sekarang Bapak menggunakan laptop atau handphone Pak? Laptop Pak. Cuma kita agak lelet ini. Kadang-kadang putus Pak. Iya, nanti kalau Bapak bisa menggunakan laptop, bisa sambil di minimize langsung buka blendernya Pak, langsung dipraktekkan apakah sudah berhasil atau belum. Iya. Ya. Nanti bisa kita pandu. Ya. Apabila nanti Bapak Ibu masih ada kesulitan, susah menjelaskan ke kita, nanti bisa juga Bapak Ibu menggunakan fasilitas share screen. Jadi bisa share screen atau screen yang di depan Bapak Ibu di laptop masing-masing bisa ditunjukkan ke saya, nanti saya akan pandu kira-kira masalahnya di mana. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Dari Ibu Airin, kalau menggunakan Blender itu apakah harus menggunakan mouse? Saran saya wajib menggunakan mouse ya, karena bukannya apa ya Bapak Ibu sekalian, itu mempermudah Bapak Ibu sekalian, karena saya yang memang sudah lama menggunakan Blender, itu saya kalau tidak ada mouse-nya itu kesusahan Bapak Ibu. Jadi bisa kita menggunakan mousepad yang ada di laptop, tapi itu akan membuat kita lebih susah. Jadi saran saya hukumnya wajiblah menggunakan mouse. Jadi untuk mempermudah saja, karena saya yang sering menggunakan juga apabila tidak ada mouse itu susah sekali. Ada lagi? Untuk sampai saat ini belum ada Pak Afan. Dari Bu Ani masih bertanya nih, versi portable maksudnya gimana, masih belum jelas ya Bu Ani? Iya itu. Yang versi portable, jadi Bu Ani yang versi portable silakan Ibu nanti masuk ke download Blender. Kalau kemarin kan Ibu mendownload yang versi ini ya, installer MS ini. Silakan yang sekarang mendownload yang versi ini, zip. Versi zip, lalu silakan di-download, pilih model yang mana ini sini, 64 bit atau 32 bit, tergantung operating system atau Windows-nya. Lalu langsung bisa diklik di sini, Blendernya, masih proses. Nanti kita akan mendownload Blendernya dalam bentuk zip. Setelah itu Ibu tinggal buka saja file zip-nya, lalu di situ ada blender.exe. Tinggal dieksekusi klik 2 kali, nanti bisa langsung tanpa instalasi. Itu untuk bahan. Baik, langsung saya lanjutkan lagi berarti ya. Ini Mas Arif dan halo ya. Dengan siapa? Bu Ani. Ya, ini iya betul. Saya udah ini coba buka zip. Saya udah buka dari Coursera, ada zip kan ya Pak ya? Ya. Terus saya sudah klik, kemudian sudah, cuma saya buka di downloadnya nggak ada. Terus saya coba masuk ke www.blender. Ya, ngikutin tutorial. Saya coba di sini sudah masuk. Cuma begitu diklik kan download, tipenya yang saya pilih Windows. Ya. Yang 64 dan 32 itu ya Pak ya? Iya. Terus saya klik yang 64, kemudian sudah terinstal. Kemudian kalau saya buka komputer, mau saya jalankan run dan seterusnya gitu kan. Nah itu jawabannya kayak gitu terus tuh Pak. Ibu menggunakan Windows berapa? 64 bit atau 32 bit? Gimana tuh Pak ya? Oh, belum tahu tipe Windows-nya ya? Caranya Ibu bisa tekan di keyboardnya ya. Gimana tuh Pak? Ya, Ibu bisa tekan di keyboardnya, itu ada lambang Windows. Ada lambang Windows. Gambar jendela di keyboardnya. Ya. Windows. Itu silakan tekan Windows dan tombol pause break bersamaan. Windows pause break. Bisa Bu? Nanti akan muncul seperti ini.
Ada Bu Windows pause break? Halo? Halo Bu Ani? Ya, terputus tadi Pak. Ya, bisa. Simbol Windows. Windows terus tekan pause break. Pause break itu tombolnya di atas ya, tombolnya di bagian atas. Iya. Windows pause break bisa. Bersamaan tuh Pak. Bersamaan. Iya. Ada. Di situ ada sistem tipenya, type sistemnya, tipe sistemnya di situ ada 64 bit. Tuh, Pak. Kenapa? 64 Pak. Oh 64 berarti Windowsnya 64 bit ya di tempat Ibu ya? Iya. Berarti mendownloadnya versinya yang ini. Downloadnya versi yang 64 bit. Yang ini. Tadi sudah mendownload yang ini Bu Iya, ya? yang Windows 64. Ya, sudah Pak. Terus downloadnya sudah? Sudah diulang-ulang itu Pak. Oh sudah. Sudah diulang-ulang itu Pak. Tetap muncul seperti itu Bu? Yang keluar, iya. Kalau ke komputer, saya klik memang sudah ada di programnya, sudah ada di ikonnya itu. Saya klik pasti keluarnya dia kayak gitu bacaannya. Keynote itu tadi ya, coba saya cek. Keynote, iya. This installation package cannot be opened. Contact the application vendor. Contact the application vendor to verify this is a valid Windows installer package. Sepertinya bermasalah di Windows-nya Bu. Atau kalau ada mungkin bisa coba di laptop lain Bu. Oh gitu. Nah. Solusinya hanya gitu doang ya Pak ya? Iya, kalau bisa dicoba dulu di laptop lain. Tapi sebenarnya itu saya lihat bermasalah di aplikasi Windows-nya sepertinya. Karena kalau VGA-nya biasanya masih bisa kita otak-atik. Tapi kalau bermasalah dengan Windows-nya itu agak susah harus instalasi ini. Jadi saran saya kalau ada laptop, coba di laptop yang lain dulu, apakah bisa atau tidak. Oh gitu, nyoba dulu ya. Ya, bisa dicoba dulu. Nanti di ini ada satu laptop atau lagi Bu atau tidak ada? Sebenarnya sih ini yang udah bagus nih. Laptopnya yang sebelahnya udah error Pak. Oh iya, ini saya curiga masih bermasalah dengan Windows-nya. Nanti bisa japri ke kita Bu, ke tim kami, ke saya atau ke Mas Arief atau ke Mas Musawir. Nanti kita coba pandu kira-kira apa. Biasanya sih kalau laptopnya sudah speknya bagus, itu kemungkinan di Windows-nya yang bermasalah. Nanti bisa ditanyakan lagi Bu ya ke japri ke kami. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ditanyakan? Memang seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, biasanya ada yang masih bermasalah di instalasi. Itu mungkin di Windows-nya tidak support atau ada yang crash sepertinya di aplikasinya. Tapi yang masih ini bisa dicoba lagi, kira-kira japri ke kami, kira-kira apa masalahnya. Terkait masalah teknis, di tutorial step by step di MOC bisa ditanyakan kami apabila Bapak Ibu ada kesulitan sebelum saya masuk ke langkah yang selanjutnya. Karena nanti di pertemuan kali ini kita masih belum ada penugasan, Bapak Ibu tinggal uji coba saja dulu. Nanti baru ada tugas itu di hari Senin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nanti bila ada kesulitan bisa ditanyakan sekarang agar nanti ketika hari Senin untuk pembuatan tugas materinya Bapak Ibu mudah untuk pelaksanaan. Pak Alvan, ini ada pertanyaan tapi lewat dari Fikir malam ini. Ya. Ini Pak, saya coba menggunakan tekstur. Kadang-kadang bisa, keseringan nggak bisa. Solusinya bagaimana Pak? Ini dari Ibu Diana Wahyu. Oh, tekstur. Mungkin kalau tekstur saya batasi dulu ya Bapak Ibu ya. Tekstur akan kita jelaskan di pertemuan ketiga. Karena takutnya kalau saya jelaskan tekstur, nanti terlalu jauh, nanti bagi Bapak Ibu yang lain terlewat malahan nanti kurang efektif. Jadi untuk tekstur kita batasi ya, mohon maaf Bu. Jadi kita bahas di pertemuan ketiga, nanti kita tanya jawabnya di tentang basic dulu. Simple model. Berarti untuk malam ini kita pertanyaannya mengenai basic model sama
pembuatan modeling begitu Pak ya? Ya, bila ada yang tidak kurang jelas bisa ditanya. Ya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai basic modeling atau pembuatan modeling atau bagaimana cara mengekstruk objek, silakan ditanyakan di kolom chat. Nanti saya akan panggil satu persatu. Untuk mengenai material atau texturing nanti dibahas pada Vicon ketiga. Begitu Pak Alvan ya? Ya. Ada lagi atau langsung saya lanjutkan di Ini pembuatan. dari Ibu Diana Mayuni lagi. Cara Ya. memotong objek bagaimana Pak ya? Saya kesulitan. Oke, untuk memotong objek kita masuk, saya contohkan lagi. Contohnya di sini ya Bu Diana. Untuk cara memotong objek kita gunakan ini tadi, Ctrl R atau loop cut. Saya contohkan. Contohnya di object box di sini. Yang pertama untuk kita memotong objek kita harus melakukan di mode edit. Kita masuk di sini, tekan di sini, pilih edit mode. Lalu setelah itu kita bisa tekan Ctrl R sampai muncul warna pink di sini. Nah, kalau kita mouse-nya agak jauh dengan objek, maka dia tidak muncul. Maka setelah kita tekan Ctrl R, lalu mouse-nya kita dekatkan di sini, belum kita klik, maka dia akan muncul warna pink di sini, garis warna pink. Lalu kita klik kiri, maka kita bisa memotong sesuai keinginan kita di sebelah mana. Saya ulang lagi, contohnya di sebelah sini, saya ingin memotong dalam keadaan vertikal, horizontal, tekan Ctrl R, maka dia akan muncul di sini. Saya ulang lagi, Ctrl R. Apabila saya mouse-nya saya letakkan di sebelah sini, maka dia potongannya vertikal ke atas. Apabila saya pindah ke sini, maka dia potongannya adalah horizontal seperti ini. Itu untuk fungsi lookup atau potongan. Nah, fungsi lookup atau potongan ini adalah masuk editing object, tapi di sini masih belum dibuka. Itu latihan untuk modeling objek sederhana. Langsung saya contohkan saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan mencoba membuat basic model. Saya akan mencoba membuat sebuah kursi seperti ini. Membuat kursi seperti ini. Nah, pembuatan kursi ini saya mulai dari pembuatan objek cube atau kotak. Nah, untuk pembuatan sebuah objek kursi, idealnya kita melihat atau membuat tampilannya menjadi dua jendela. Kita bagi jendelanya menjadi dua seperti ini. Jadi kita bisa tutup. Dan di sebelah sini saya akan menjadi tampak depan, view front. Tapi ini masih view front perspektif. Saya ubah lagi view ortho. Jadi dia tampak depan pas. Nah, ini tampak satu. Right, ortho. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba membuat yang pertama adalah dari bagian dudukan kursi. Dudukan kursi, saya tinggal tekan dia S, lalu Z. Lalu saya tarik ke dalam. Ini saya munculkan dulu agar ada S, Z untuk membuat dudukan kursinya. Nah, kita akan dapatkan sebuah dudukan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke yang tadi yang saya jelaskan, edit mode atau mode edit seperti ini. Nah, kita harus membuat potongan atau blue cut untuk membuat kaki-kakinya. Kita rubah menjadi view top, tampak atas. Lalu tekan tadi membuat potongan adalah Ctrl R. Ctrl R untuk blue cut, tekan Ctrl R. Lalu saya scroll. Nah, ketika saya scroll dia akan muncul warna pink seperti ini. Semakin scrollnya saya tarik, maka dia muncul semakin banyak. Tapi di sini saya hanya membutuhkan dua. Seperti ini, saya klik. Lalu saya scale pada sumbu X, SE. Saya geser. Nah, dia seperti ini.
Saya ulang lagi. Saya akan coba buat lagi. Saya tekan A, Ctrl R. Kalau tadi di sebelah sini, maka potongannya akan vertikal. Tapi kalau saya letakkan di samping, dia horizontal. Saya scroll seperti ini, lalu saya tekan S, Y. Maka dia akan membuat potongan seperti ini. Untuk langkah berikutnya, saya akan membuat kaki kursi. Kaki dari kursi ini, 4 kaki di sini. Saya tinggal masuk ke mode face. Saya klik di sini, mode face. Lalu saya seleksi 4 kaki bawah. 4 depan. Nah, maka kita bisa memanfaatkan fungsi extrude. Tekan huruf E, tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Maka dia otomatis langsung membuat kaki kursi. Nah, untuk langkah berikutnya saya akan membuat sandaran kursi. Maka saya tinggal seleksi di sini. Lalu saya tekan E, saya tarik ke atas. Lalu saya tekan E lagi, saya tarik ke atas. Maka akan muncul seperti ini. Nah, khusus untuk bagian sandaran, sebenarnya kita bisa memanfaatkan fungsi E extrude langsung ke sini, itu langsung tertutup. Tapi ini tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena nanti akan ada tabrakan mesh atau tabrakan face di sini. Face ini dengan face ini akan tabrakan seperti ini. Nah, apabila ada tabrakan mesh atau face seperti ini, maka dia akan menghasilkan warna hitam ketika di-render. Itu image. Nah, caranya bagaimana untuk menggabungkan dua face ini atau sandaran ini? Kita tinggal menghapus bagian samping di sini, tekan delete, del atau X sama saja. Lalu kita hapus face. Saya ulang lagi. Tekan di sini, klik kanan, lalu tekan X, lalu face. Nah, dia akan menjadi berlubang seperti ini. Nah, kita bisa menyatukannya dengan menggunakan fungsi F untuk facing. Caranya bagaimana? Langsung saja saya tentukan. Masuk dulu ke mode edge atau garis, seleksi 2 edge atau garis yang berhadapan, lalu tekan huruf F, maka dia akan terhubung. Jadi kita menggunakan sistem tambal di sini. Saya ulang lagi, seleksi 2 face yang berhadapan, lalu tekan F. Seleksi 2 face yang berhadapan, tekan F. Seleksi lagi, tekan F. Sampai menjadi seperti ini. Jadi ini menjadi sebuah objek kursi yang utuh. Nah, dari penggunaan pembuatan model kursi sederhana di sini, Bapak Ibu bisa nanti bereksplorasi lagi. Contohnya saya tekan Shift D, maka dia akan terduplikasi di sini. Kita bisa melihat. Kalau saya tekan lagi, saya ingin membuat meja. Jadi saya tinggal edit yang satu ini. Sini. Lalu saya hapus bagian sampingnya. Nah, untuk menghapus bagian samping di sini kita bisa mengaktifkan mode transparan atau wireframe agar dia terlihat transparan di sini. Oke, lalu kita masuk mode vertex, kita hapus, kita blok. Nah, ini yang membedakan antara apabila kita masuk mode solid, ketika kita seleksi di sini, kita blok, maka yang terseleksi hanya bagian samping saja. Tapi apabila kita menseleksinya dalam bentuk atau mode wireframe, ketika kita seleksi, maka dia terseleksi sampai bagian samping sebelah kanan. Lalu kita hapus, lalu kita tambah di sini. Oke, kita tinggal skill terus sampai. Nah, kita sudah bisa membuat
sebuah objek meja dan dua buah objek kursi. Nah, ini juga kita bisa eksplorasi lagi. Mungkin kita bisa buat kursinya lebih dinamis, agak miris seperti ini. Dan kita bisa buat desain kursi yang berbeda seperti itu. Ini tergantung eksplorasi dari Bapak Ibu sekalian. Desainnya seperti apa, itu eksplorasi. Kita memanfaatkan dari editing object, lalu ada fungsi Ctrl R untuk loop cut. Jadi yang terpenting adalah Ctrl R untuk loop cut, potongan-potongan. Lalu kita bisa memanfaatkan fungsi extrude dan fungsi tracing. Ada lagi tadi untuk menduplikasi adalah Shift D untuk duplicate. Duplikasi. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis Bapak Ibu sudah memiliki basic membuat objek seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah objek kursi, kedepannya nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat objek sederhana yang berhubungan dengan mata pelajaran masing-masing. Itu contohnya apabila tidak bisa atau mungkin tidak ada yang cocok dengan mata pelajaran masing-masing, boleh membuat furniture atau apapun, yang terpenting bisa Bapak Ibu menguasai basic pemodelannya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menguasai basic pemodelannya, ketika nanti akan membuat objek yang lain, contohnya objek komputer, objek yang lain mungkin arsitektural atau furniture, itu nanti akan lebih mudah. Yang terpenting Bapak Ibu bisa menguasai basic pemodelannya di sini. Nah, untuk tutorial pembuatan kursi ini sebenarnya sudah saya buatkan. Tapi nanti akan muncul di topik ke-8 atau tidak salah, topik ke-8 untuk topik pemodelan sederhana, step by step. Jadi nanti apabila ada kesulitan untuk membuat objek ini, Bapak Ibu nanti bisa langsung melihat tutorial step by step. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa, yang pertama latihan dulu membuat build object yang robot seperti ini. Apabila ini berhasil, baru Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke editing pembuatan model sederhana. Istilahnya adalah proses modeling. Jadi urutannya adalah mulai dari modelan, setelah dari pemodelan nanti masuk ke material, pemberian warna, seperti ini. Dari material nanti kita akan masuk proses texturing, pemberian tekstur. Setelah itu Bapak Ibu finish, jadi sudah menyelesaikan satu paket keahlian untuk penguasaan pemodelan 3D visualisasi basic. Seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit tutorial yang saya jelaskan step by step, mulai dari pemodelan sederhana, pembuatan objek di sini, objek robot. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan, bisa nanti robotnya berbeda-beda bentuknya boleh, yang terpenting basicnya sama. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mempraktekkan pembuatan objek kursi sederhana seperti itu. Baik, langsung saja sekarang saya buka sesinya untuk sampai dengan pukul 9 adalah fokus untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, apabila ada kesulitan langsung saja ditanyakan di kolom chat, nanti akan ditambah. Silakan Mas Arif, untuk berikutnya langsung saya buka sesi tanya jawab. Ya, baik Pak Alvan, terima kasih materinya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan menuliskan nama di kolom chat. Sesi pertanyaan sudah dibuka, nanti akan ditutup pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan menuliskan nama, nanti saya akan panggil satu persatu sesuai dengan urutan nomor antrian. Atau masih kesulitan mengenai pembuatan modeling, silakan Bapak Ibu. Bagi yang Bapak Ibu yang masih kesulitan nanti bisa memanfaatkan fungsi share screen ya, share screen. Mungkin di laptopnya susah menjelaskan ini kenapa masalah di laptopnya. Di Webex kita ada namanya fungsi share screen, nanti akan kita pandu step by stepnya untuk lebih jelasnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Pak Alvan ini ada bertanya untuk yang tadi masalah apa itu ukuran itu tampilannya tidak sama persis dengan tampilan Pak Alvan. Bisa saya screen Pak Alvan? Boleh, silakan. Lewat saya aja nanti bisa soalnya tampilannya hampir sama dengan Blender saya. Iya. Mas Milko bisa di screen saya? Nah, tampilannya seperti ini Pak Alvan. Tadi kan pilih ini ya. Iya. Ya, kemudian yang ini unit ini pilihnya cuma ada yang ini. Ini bagaimana Pak Alvan? Oh iya ya. Itu kalau tidak salah menggunakan Blender yang 278 beta ini ya? Iya, betul. Oh iya, iya. Ini karena Blendernya ntar saya share. Memang yang versi Blender yang sekarang itu masih versi beta, karena di Blender yang di-download yang versi sekarang itu Blender 278B ya, ada B-nya ya? Iya. Ada B atau A. Kalau A itu yang alpha, B beta. Ternyata itu versinya yang belum sempurna. Oh begitu Pak Alvan. Ya, makanya ya lebih bagus lagi nanti kita gunakan yang versi 278 saja, yang tidak ada A atau B-nya. Berarti sarannya bisa mendownload lagi versi yang 2.78 gitu Pak Alvan? Iya, ya. Nanti ada di website Blendernya. Oh iya, soalnya tadi ada peserta cari-cari kok bingung, ini cuma ada non, metrik, liberal, decrease yang tadi kan di tampilannya Pak Alvan kan ada pilihnya sentimeter, meter, itu. Ya, jadi, itu kasusnya sama seperti saya kemarin. Oh, ketika saya coba install yang Blender 278B sama A itu dia tidak ada beda ininya. Akhirnya saya coba install lagi yang versi yang lama 278 saja. Oh begitu. Itu versi yang sempurna. Oke. Terima kasih Pak Alvan atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kalian persilakan menuliskan nama di kolom chat. Nanti saya akan panggil satu persatu. Silakan Bapak Ibu, langsung saja bisa di share screen. Jadi langsung saya bisa pandu step by step. Kira-kira ada kesalahan di mana, mungkin ada kesulitan di mana. Bisa di share dari laptopnya masing-masing. Jadi Pak, di laptop saya kok tampilannya seperti ini ya, bagaimana caranya gitu. Nanti saya bisa pandu step by step-nya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau masih kesulitan mengenai pembuatan objek, kursi atau robot, silakan. Kemungkinan Bapak Ibu sudah bisa ini Pak Alvan. Wah, udah lancar semua ini. Sudah lancar kayaknya. Kemarin ada yang japri saya udah bisa membuat gelas. Oh iya. Iya. Berarti sudah ini bagi yang sudah bisa membantu rekan-rekan yang lain ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah ada yang bisa buat gelas, berarti sudah tinggal material dan tekstur selesai berarti materinya. Ya, ini dari Ibu Anissa Wulandari Pak Alvan. Ya. Bagaimana menarik extrude dengan ukuran? Dengan ukuran. Iya. Oke. Nah, ini yang memang membedakan. Ntar saya langsung. Nah, ini memang kelemahannya di Blender di sini biasanya adalah pada bagian detail ukuran ya Bapak Ibu sekalian ya. Memang ini aplikasinya untuk lebih banyak untuk animasi dan game. Jadi ketika kita masuk ke sini, kita bisa tekan ukurannya. Jadi ketika di extrude, ketika kita sudah saya tampilkan. Jadi Ibu bisa mengaktifkan dulu edge info-nya di sini, line-nya di sini, ukurannya. Jadi ketika kita tekan E untuk extrude, dia akan muncul ukuran berapa panjang extrude-nya. Nah, satuannya di sini satu adalah 1 cm karena tadi saya mengaktifkannya adalah 1 cm. Jadi di sini kita bisa aktifkan. Jadi ketika kita tekan seleksi, dia ukurannya adalah extrude-nya adalah 1 cm di sini. Jadi memang harus manual. Nah, fungsi extrude di sini kita juga bisa mengaktifkan yang tadi saya jelaskan, snap.
Ketika saya extrude lagi, dia terekstrud ukurannya 1 cm. Nah, 1 cm, 2 cm. Nah, itu kalau kita menggunakan fungsi di sini. Magnet di sini, snap. Kalau tadi saya tanpa mengetikkan snap, maka saya menariknya manual satu-satu di sini. 0,1, 0,4, 0,8, 0,9. Tapi kalau saya mengetikkan snap, ketika saya extrude tekan E, maka dia tertariknya sesuai angka 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Seperti itu. Cukup jelas untuk pertanyaannya, Bu? Atau kalau mungkin kurang jelas bisa langsung diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung bagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya. Bagaimana Ibu Anissa Wulandari, apakah cukup jelas atas jawabannya dengan Pak Alvan? Baik, jelas ya. Sudah. Oh, sudah jelas Pak Alvan, terima kasih. Ya. Ini selanjutnya dari Bapak Aswar Filosofi. Silakan Bapak Aswar Filosofi. Halo Pak. Atau saya bacakan aja Pak pertanyaannya Pak Alvan. Ya. Untuk SOM kan sudah terlanjur diinstal, padahal itu program trial 14 hari. Kalau pas mau digunakan ternyata expired, itu solusinya bagaimana Pak Alvan? Kalau SOM-nya kita gunakan yang versi free ya Pak ya, kan ada free version tanpa lisensi, jadi itu kita bisa gunakan tapi maksimal 15 menit. Seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di sesi keempat ya untuk penggunaan SOM. Tidak masalah Pak terinstall sekarang, tapi tetap kita gunakan yang versi gratis. Asalkan SOM-nya itu kita gunakan yang dari kita. Nanti akan kita share di materi ke topik ke-9 kalau tidak salah. Itu nanti kita sediakan juga aplikasi SOM-nya di situ. Yang versi gratis. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Waktu masih lama, masih 30 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 30 menit lagi. Ada pertanyaan? Ini dari Ibu Alfi Dayati. Ini keluar dari materi Pak Alvan. Bagaimana cara pengaturan dalam pencahayaan objek? Oh, pencahayaan. Ya. Oh ya, kalau pencahayaan nanti masuk materi render, tapi nanti boleh saya jelaskan sedikit. Jadi kalau pencahayaan di sini saya contohkan. Agar bayangan tersebut itu terlihat agak kabur Pak Alvan. Agak kabur, maksudnya agak kabur gimana? Sepertinya kayak ada blurnya begitu. Kemungkinan seperti blur. Ya. Itu deep of field. Jadi kalau deep of field itu nanti ada materi sendiri Bu, itu sebenarnya materinya masuk ke intermediate. Jadi itu lebih ke level berikutnya. Karena kalau di sini nanti pasti kita akan jelaskannya di level di texture ya. Jadi kalau kita mau mengatur lighting itu sebenarnya di sini. Kalau kita tadi masuk di solid, kalau solid dia tidak kelihatan. Itu kita tinggal rubah ke tekstur. Kita bisa atur di sini lampunya. Kira-kira warna terangnya di sebelah mana. Di sini intensitas cahaya mau diatur di sebelah mana. Itu untuk yang pencahayaan. Tapi untuk efek blur atau deep of field itu level lanjutan ya. Mohon maaf ya, kita tidak share dulu di sini karena memang step-stepnya lebih dari yang saya jelaskan di sini. Jadi nanti itu di step selanjutnya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya? Silakan. Untuk yang paling basic dulu, jadi saya harapkan di materi basic Bapak Ibu sudah menguasai. Jadi ketika nanti masuk ke step selanjutnya, saya batasi. Kenapa saya batasi? Nanti takutnya Bapak Ibu sekalian ada yang masih kesulitan di materi yang basic di awal, mulai dari move and selection, penggunaan rotasi, scroll, zoom in, zoom out, atau pembuatan loop cut, pemotongan, editing object. Jadi saya harapkan basicnya sudah menguasai. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang lebih spesifik, pembuatan tekstur, material, nanti sudah akan kita siapkan di
step berikutnya. Nah, untuk materi pembuatan animasi, pengaturan cahaya, output render yang bagus bagaimana, itu nanti akan kita siapkan karena materinya tidak hanya sampai di sini ya Bapak Ibu ya, ini masih level basic atau untuk pemula. Nanti akan kita buka lagi apabila Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan, semuanya bisa menyelesaikan di training online yang versi basic ini, nanti akan kita undang lagi untuk versi intermediate, jadi level lebih tingkatnya lagi. Jadi nanti akan kita gabungkan dengan batch 1, karena dari batch 1 dulu juga dari beberapa sekian peserta yang lulus sekitar 40 peserta, 35 sampai 40 peserta. Nanti 40 peserta itu kita undang, kita gabungkan dengan peserta yang lulus di batch kedua ini, baru nanti kita akan undang ke level intermediate seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan diajukan, nanti akan saya jelaskan step by step-nya. Yang terpenting materi yang sudah ada di topik-topik yang sudah kita sediakan. Apakah sudah cukup jelas yang ada di MOC? Ya, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan menuliskan nama di kolom chat, nanti saya akan panggil satu persatu. Untuk sampai saat ini kayaknya tidak ada pertanyaan Pak Alvan. Apakah mungkin Bapak Ibu sudah menguasai pembuatan modeling Pak Alvan? Berarti sudah menguasai model ya. Jadi mungkin saran saya Bapak Ibu sekalian, karena sedikit sekali pertanyaan, berarti Bapak Ibu sudah menguasai. Untuk kita memantau satu persatu dari output produk, silakan Bapak Ibu sekalian untuk sampai pertemuan menunggu hari Senin, silakan nanti mengirimkan hasil screenshot bisa di print screen. Contohnya tadi saya kan sudah membuat objek robot di sini. Nah, ini seperti ini. Silakan di print screen, nanti di upload di grup WhatsApp kita masing-masing. Karena kita sudah memiliki grup WhatsApp di sini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kirimkan ke grup hasil. Contohnya ini hasil dari saya Alvan dari Simolek. Ya. Silakan dikirimkan di situ. Nanti kita saling sharing, saling berbagi output hasilnya. Jadi outputnya seperti apa. Jadi untuk memantau juga sampai sejauh mana Bapak Ibu sudah menguasai topik-topik pemodelan yang ada dari kita, topik dari navigasi dan view. Tapi yang kita kumpulkan adalah sampai dengan hari Senin, silakan Bapak Ibu mengirimkan paling tidak basic seperti robot seperti ini. Tapi silakan di screenshot atau di print screen. Hasil print screenannya nanti bisa dikirim ke kelompok di sini, kelompok kita di sini. Di grup visualisasi 3D kelompok 1 batch 2. Mungkin itu ya Mas Arif dan Mas Musawir. Jadi kita buat kesepakatan, nanti kita buatkan kita list kira-kira Bapak Ibu sekalian outputnya sudah sampai sejauh mana. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Apabila ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Waktu masih lama, 30 menit. Atau mungkin Bapak Ibu langsung praktek ini, Pak Alvan ya? Langsung praktek di tempat masing-masing. Iya, mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin langsung praktek gitu mungkin. Iya, boleh. Tidak Saking. apa-apa. Baik, karena sudah cukup ini mungkin langsung saya overview saja ya, mungkin nggak apa-apa. Kita nanti banyak diskusi di WhatsApp juga. Maaf Pak Alvan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Adi Suprayitno. Dia chatnya secara pribadi. Dia pertanyaannya, kalau ingin meletakkan kursor tepat di tengah objek, gimana ya caranya Pak? Untuk meletakkan kursor tepat di tengah objek. Contohnya di sini ya. Contohnya saya sudah meletakkan ini kursornya, dia selalu di samping-samping seperti ini ya, Mas Musawir ya, maksudnya ya. Nah, iya, Pak. Untuk meletakkan kursor pas di tengah-tengah sudut dari sumbu, itu Bapak bisa tekan Shift S lalu kursor to center. Nanti outputnya adalah
si objek atau kursor itu dia akan kembali lagi ke titik tengah dari objek kita. Saya ulang lagi, tekan Shift S, saya munculkan dulu. Tekan Shift S, lalu pilih cursor to center. Shift S, cursor to center. Jadi otomatis nanti kursornya meskipun kita pindah-pindah ke sini, kemana-mana pun, nanti tetap dia akan kembali ke titik tengah. Cursor to center. Jadi dia akan kembali lagi ke titik tengah. Seperti itu. Cukup jelas, Mas Musawir? Cukup jelas, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian bisa langsung ditanyakan agar sesi diskusi kita lebih aktif. Ya, apabila tidak ada pertanyaan tidak apa-apa, nanti langsung saya overview saja materi kita malam hari ini sampai sejauh ini. Apakah masih ada? Silakan. Mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit tadi ada fungsi extrude. Fungsi extrude tadi saya masih menggunakan extrude yang manual ya Bapak Ibu sekalian. Jadi extrude-nya ketika kita gunakan, mungkin sebelum saya lupa, tadi ketika saya extrude pasti dia otomatis extrude-nya ke atas. Bagaimana kalau saya ingin membuat objeknya itu berlekuk, jadi extrude-nya itu bisa seperti objek melengkung itu, bagaimana caranya? Kita bisa mengkombinasikan caranya, tekan E untuk extrude, lalu kita tekan R untuk rotasi, extrude lagi, kita rotasi lagi, kita geser sedikit. Jadi kita bisa mengkombinasikan agar kita bisa membuat objek itu seakan-akan dia objek melengkung seperti itu. Nah, contohnya kan kita pasti nanti, contohnya membuat objek kursi butuh potongan yang membuat lengkung seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan tadi fungsi extrude dan rotasi. Kita extrude, lalu rotasi, lalu extrude lagi, rotasi lagi, extrude lagi, rotasi lagi. Jadi kita bisa membuat objek-objek yang dinamis. Extrude lagi, contohnya di sini. Lagi. Tingkat kehalusannya kita tergantung pengaturan kita ketika extrude dan rotasi ya. Jadi kita bisa membuat objek apapun dari objek sederhana berbentuk cube ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin bisa ditanyakan untuk waktu kita masih ada 20 menit lagi. Jika tidak ada, mungkin langsung saya overview mulai dari awal pertemuan malam hari ini. Jadi untuk pertemuan malam hari ini, tadi dari awal kita masuk pada latihan build object, karena kemarin kita sudah masuk sampai latihan kelima. Latihan build object ini di sini sudah saya siapkan tutorial pendamping untuk memasang objek-objek yang sudah terpisah di sini. Tadi ada objek truk, mungkin tadi terlambat datang, bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang sederhana tadi seperti ini, rotasi pada sumbu Z 90. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu ini saya percepat, saya rotasi 90 derajat, maaf. Ini juga sama, R minus 90 dipasang. Nah, dipastikan apabila Bapak Ibu sudah berhasil memasang sampai seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil di topik build object di sini, latihan pembuatan objek untuk
pemasangan objek-objek yang terpisah di sini. Kalau sudah, langsung ditutup. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke simple model untuk membuat objek robot sederhana seperti ini. Nah, sesuai kesepakatan kita, sampai dengan hari Senin depan, sebelum pertemuan hari Senin, Bapak Ibu bisa mengumpulkan screenshot, tidak harus di-render, tapi berupa screenshot pembuatan model sederhana berupa robot. Robotnya dimodifikasi boleh, diberi topi, diberi apa, boleh. Nah, intinya Bapak Ibu paling tidak sudah bisa membuat objek robot sederhana. Nanti masing-masing peserta melampirkan gambar robotnya, diberi nama dan asal instansinya. Misalnya contohnya Alvan dari Simulink. Berikut ini hasil latihan pemodelan sederhana dari saya. Nanti bisa di-share di grup kita masing-masing, jadi terlihat nanti sampai sejauh mana Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti ada kesulitan, nanti langsung kita pandu, baik itu melalui Vicon dan melalui grup WhatsApp. Boleh lewat grup, boleh dicapri ke kami masing-masing, dipersilakan. Baik, mungkin itu sedikit dari saya, materi untuk kita malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan, masih kita buka sesinya. Mungkin kita beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, mempersiapkan pertanyaannya. Setelah itu mungkin langsung saya berikan waktu berikutnya ke Mas Arif untuk melanjutkan dan Mas Musa. Ya, terima kasih Pak Alvan. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, silakan tulis namanya di kolom chat atau langsung saja aktifkan mikrofon kemudian langsung bertanya lewat mikrofon. Begitu Bapak Ibu ya, silakan. Kami akan beri waktu 5 menit lagi Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, maka Vicon malam hari ini kami akan tutup. Pak Alvan, kalau misalkan menggunakan Blender versi 2.77, itu apakah mempengaruhi yang tadi seperti ukurannya Pak Alvan ya? Kalau yang 2.77, asalkan yang bukan versi alpha atau beta sepertinya cukup komplit, masih komplit ya. Oh begitu. Iya. Iya. Saya Masih, pikir kalau diperbolehkan. Ya, kalau saya pikir 2.78A atau B itu lebih sempurna lagi begitu Pak Alvan ya. Ternyata ya, bukan Pak Alvan ya. Karena yang versi alpha beta memang belum versi final. Jadi itu yang versi alpha atau beta itu masih mau masuk ke versi 2.79. Oh begitu. Oke, siap Pak Alvan. Oke, mungkin ini saya share juga sedikit contoh ya, contoh dari tugas peserta ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anissa Wulandari, Pak Alvan. Silakan. Pak, kalau untuk select face bagaimana ya Pak? Bisa diulangi lagi? Untuk select face. Iya. Oke. Saya share screen dulu. Select face berarti di sini ya Bu ya. Contohnya untuk menseleksi sebuah face, Ibu silakan masuk. Kita tidak bisa menseleksi face ketika kita masih pada posisi object mode atau mode objek. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke edit mode dulu. Lalu masuk ke sini. Di bagian bawah di sini ada namanya face. Atau kalau kita terlalu jauh ke sini, saya tekan Control Tab. Control Tab itu sama. Control Tab kita bisa pilih face di sini. Face, kita bisa seleksi face di sini. Kalau kita Control Tab lalu pilih vertex, maka yang terseleksi hanya titiknya saja. Vertexnya saja. Kalau kita tekan Ctrl Tab lalu Edge, maka yang terseleksi hanya garisnya saja. Sedangkan kalau kita tekan Ctrl Tab lalu Face, maka yang terseleksi adalah
face-nya atau bagian kulitnya seperti itu. Ada lagi? Cukup jelas, Bu? Jadi dipastikan dulu ke mode edit. Jadi kesimpulannya kita harus merubah objek tersebut menjadi edit mode terlebih dahulu Pak Alvan ya? Ya, edit mode dulu, baru nanti masuk ke mode edge atau face atau vertex. Oh begitu, terima kasih Pak Alvan. Ya mungkin ini saya share Bapak Ibu sekalian, ini contoh beberapa hasil produk, jadi nanti Bapak Ibu peserta bisa terbayang kira-kira untuk lulusannya itu harus membuat objek seperti apa. Ini salah satu contohnya dari Pak Agung Hidayat dari SMK NU Kaliwu Kendal. Jadi tugasnya ada dua, tugas 1 dan tugas 2. Tugasnya ada yang satu adalah peserta membuat ini objek yang diupload di Sketchfab. Ini hasil dari Pak Agung Hidayat. Dia membuat objek sederhana seperti ini. Sudah ada teksturnya. Dia sudah menguasai basic pemodelan sampai dengan penggunaan material dan tekstur. Tidak hanya membuat modelnya, tapi Pak Agung ini juga membuat ini tutorialnya. Step by step. Maksimal 15 menit, jadi Bapak Ibu sekalian nanti pembuatan tugasnya tidak perlu menjelaskan detail terlalu panjang, yang penting overview saja selama 15 menit ini coba. Ini contohnya. Jadi beliau menjelaskan untuk bagaimana memodelkan objek yang dibuat yang dikumpulkan tadi. Jadi tidak hanya Bapak Ibu sekalian bisa membuat objeknya saja, tapi juga secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk membuat tutorial gratis yang bisa di-share ke YouTube seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ada lagi mungkin dari SD. Ini dari SD. Pak Sanjaya, ini pembuatan ranjang sederhana. Nah, jadi objek-objek sederhana seperti ini sangat diperbolehkan juga. Yang terpenting adalah kita tahu Bapak Ibu sekalian sudah menguasai basic pemodelannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi agar Bapak Ibu sekalian ketika nanti di sesi minggu depan tinggal 2 sesi pertemuan lagi untuk Vicon kita. Jadi nanti bisa dioptimalkan untuk outputnya berupa model seperti ini yang diupload di Sketchfab dan sampai tutorial step by step-nya yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit ya Mas Arief, overview dari saya. Silakan untuk berikutnya saya serahkan ke Mas Arief. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Apabila ada pertanyaan masih bisa kita terima, baik itu dari Vicon maupun dari grup WhatsApp. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan, pematerinya sangat bagus sekali untuk kita malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Kemungkinan Bapak Ibu juga sudah bisa melakukan pembuatan modeling objek sederhana. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi sampai saat ini. Vicon bisa ditutup hari ini Pak Alvan ya. Saya sebagai Aris moderator, dan terima kasih Pak Alvan sebagai pematerinya, cukup bagus sekali. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa menyelesaikan tugasnya sampai finish dan bisa lulus. Itu saja Pak Alvan dan Mas Bilkus, silakan kembali lagi ke host. Oke, terima kasih kepada Pak Alvan atas penyampaian materi pada Vicon sesi kedua malam hari ini, dan terima kasih juga atas Pak Arief untuk menjadi moderator pada malam ini, dan terima kasih juga atas waktu dari Bapak Ibu peserta pelatihan visualisasi 3D kelompok 1 batch 2 sesi kedua pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu, video yang tadi kami putar awalnya pada jam 6 sampai jam 7 akan kami putar kembali pada saat jam 21 sampai jam 22.
Jadi jam 21 sampai jam 22 merupakan sesi bebas untuk Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan sesama teman Bapak Ibu, dipersilahkan. Dan satu hal lagi, Vicon ini merupakan Vicon sesi kedua, tinggal sesi ketiga dan sesi keempat. Sesi ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari, sedangkan sesi keempat akan dilaksanakan tanggal 23. Semoga Bapak Ibu dapat menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi ketiga dan sesi keempat. Baiklah, cukup sekian dari saya akhiri, saya tutup sesi kedua untuk Vicon visualisasi 3D basic kelompok 1 pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.